Masjid Ukhuwah Islamiyah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan serta umur untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat zuhur bersama. Insyaallah ingatan di antara kita mudah-mudahan menambah ketakwaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan daripada kitab Nusaibat ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang berilmu, yang tentunya dia mengamalkan ilmunya, dan ini adalah menjadi amanah yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah yang berilmu pengetahuan. Kemudian juga bagaimana orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surganya, dan tentunya ini adalah menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Dalam penjelasan daripada bagaimana orang-orang yang dia mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, innama yadkhulul jannata may yarjuha wa innama yajtanibun nar may yakhafuha wa innama yarhamullahu man yarham. Sesungguhnya yang akan masuk surga itu adalah orang yang mengharapkannya, dan sesungguhnya orang yang akan jauh dari neraka itu adalah orang yang takut olehnya, dan sesungguhnya orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang suka mengasihani makhluk. Jadi surga adalah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah. Dan ini tentunya bagi orang-orang yang menginginkan saja. Dan juga neraka itu akan terhindar bagi orang-orang yang menginginkan saja. Tatkala Allah memerintahkan syariat, maka kewajiban seorang hamba adalah melaksanakan ketaatan. Tidak ada tawar-menawar. Maka jadinya adalah kepada Allah, dan Allah akan menyiapkan surga, terhindar daripada Cuma catatannya adalah bagaimana seorang itu beramal dengan ikhlas selain dengan ilmu. Kemudian keterangan berikutnya, jalisul masakin takunu min qidari ahlillahi wa takhruju min kibr. Duduklah bersama orang-orang fakir, tentu kamu akan jadi pembesar keluarga ahli Allah, dan kamu akan terhindar dari sifat sombong. Ada riwayat tatkala Al-Imam Muhammad Hariri, seorang ahli ibadah, seorang yang mempunyai kealiman, beliau adalah orang daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi yang menggantikan setelah Imam Junaid Al-Baghdadi ini adalah Imam Muhammad Hariri. Dia mengajar ke berbagai tempat, bahkan ke kota-kota, dan dia adalah seorang yang gemar mencari. Di samping kealimannya, dia juga sebagai orang yang terkenal dalam ibadah. Bahkan satu orang mengatakan dia itu siangnya berpuasa, malamnya dia bertahajud. Bahkan sudah mendapatkan kalau dia sedang tertidur, punggungnya hampir tidak menyentuh daripada lantai atau kasur. Nah, suatu ketika tatkala dia sedang duduk, ada seorang pemuda dengan muka yang lusuh, rambut yang
tidak teratur, pakaiannya juga lusuh, ya. Duduk di sudut masjid, ya. Kemudian pemuda itu mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat sampai dia menunggu datangnya waktu maghrib. Akhirnya menjelang maghrib, ya, pemuda ini menyiapkan diri untuk berjamaah, ya, sholat berjamaah di belakang daripada Al-Imam Muhammad Al-Hariri. Jadi dia berjamaah. Nah, selesai sholat, pemuda ini hanya duduk dan dia, ya, wajahnya itu ditundukkan, ya, maksudnya dia hanya terdiam sambil berzikir, ya. Seolah-olah ada sesuatu yang disimpannya dari dirinya. Dia hanya menunduk, ya, tidak berkata apa-apa. Dan ini diperhatikan oleh Muhammad Al-Hariri, ya. Maka selepas Isya, Asyik daripada Muhammad Al-Hariri ini mendapat undangan dari khalifah untuk ceramah agama. Setelah itu ada jamaah-jamaah, diajaklah, ya, pemuda ini, ya, wahai pemuda, ya, maukah engkau ikut bersama, ya, menghadiri daripada orang lain? Wahai Asyik, ya, wahai Tuhan, aku hanya bikin makanan sedikit dari, ya, aku hanya bikin makanan sedikit dari. Ternyata pemuda ini emang dari siang itu, ya, yang pada saat siang itu dia menyembunyikan daripada rasa lapar, dan dia terus terang kepada Muhammad Al-Hariri Asy'ari ini bahwa dia menginginkan makanan. Yang dia inginkan bukan dia diajak ke tempat undangan untuk mengikuti daripada ceramah agama, ya. Dan akhirnya karena terburu-buru si hari ini menghiraukannya, ya, dia pergi, ya, pemuda itu tetap di tempat. Pada malamnya Muhammad Al-Hariri ini dia bermimpi, dia didatangi oleh Rasulullah SAW, ya. Di samping dari Rasulullah itu ada sosok juga yang begitu mengagumkan, yang bercahaya, yaitu dari Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Dan di belakangnya itu berbaris, yaitu 24.000 nabi. Maka tatkala berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, Muhammad Al-Hariri ini berusaha untuk mencintai Rasulullah, tetapi Rasulullah malah memalingkan wajahnya. Sampai 3 kali Rasulullah memalingkan wajah. Bertanyalah, ya, Muhammad Al-Hariri ini kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau berpaling dariku? Ya. Wahai Muhammad Al-Hariri, ya, engkau adalah seorang ahli ibadah, ya, ahli ilmu, tetapi engkau telah berbuat tidak adil, ya, artinya engkau kikir terhadap permohonan daripada seorang hamba yang mengutamakan kepada. Engkau hiraukan daripada seorang hamba yang sedang perutnya lapar, engkau tidak berikan. Ya. Maka setelah itu terbangunlah, ya, Al-Imam Muhammad Al-Hariri ini begitu kaget, tubuhnya bergetar, dan akhirnya dia mencari-cari pemuda itu dan dia tidak dapatkan. Kemudian dia keluar daripada rumahnya mencari daripada pemuda itu. Dan tatkala dia bertemu, dia mengatakan, wahai pemuda, ya, aku akan siapkan makanan yang enak-enak untuk kamu. Ya. Apa yang dijawab pemuda itu? Wahai Asyik, aku tidak membutuhkan lagi makanan itu. Dan dia pergi, dan rupanya, ya, jejaknya pun tidak kelihatan lagi, sehingga seolah-olah dia menghilang begitu saja. Maka menyesallah daripada Imam Al-Hariri ini, ya, bahwa dia mengabaikan sesuatu daripada seseorang yang sedang kelaparan, yang malah dia artinya lebih mengutamakan daripada panggilan daripada seorang khalifah. Nah, dari riwayat ini ada sebuah nasihat, ta'lamuna min 'ilmi ma syi'tum an ta'lamuna fala yanfa'ukum
ilmu yang kamu pelajari, maka Allah tidak akan memberikan ya manfaat kepadamu dengan ilmu itu sehingga kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui. Ya, sesungguhnya seorang yang mengetahui tentang ilmu tidak mengamalkannya, maka ini diancam Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan manfaat ilmu itu bagi dirinya maupun. Ya, jadi ini adalah sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang diamanahkan oleh Allah tentang ilmu. Umar bin Khattab juga mengatakan ya, dalam sebuah nasihatnya, ada sebuah perkara yang tidak akan beres kecuali dengan adanya sebuah perkara yang lainnya. Yang pertama adalah asyaratul la taslahu bi ghairi asyaratil, akal tidak akan beres tanpa kewaraan. Kemudian yang kedua adalah la yasbuhul wala amalu bi ghairi ilm, amal tidak akan beres tanpa ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah walal khuruju bi ghairi khasyah. Ya, kebahagiaan tidak akan beres tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya wala sultan bi ghairi adil, raja tidak akan beres tanpa keadilan. Kemudian walal hasadu bila dari, raja tidak akan keturunan tidak akan beres tanpa kesopanan. Ya. Jadi kan sekarang ini dalam tentang masalah asap, ya, berbangga-bangga dengan asap, ya, ada yang ngaku cucu Nabi dan sebagainya, ya, berbangga-bangga dengan turunannya. Aku anak bangsawan, aku anak jenderal, aku dan keturunannya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, bukan masalah keturunan. Ya. Jadi dikatakan, jadi keturunan tidak akan beres tanpa kesopanan. Apalagi dia tidak menjadikan sebagai seorang yang datuk-datuknya ada orang-orang yang berakhlak. Ya. Selain berilmu juga berakhlak. Kemudian wala syaruru bil ghairi amin. Ya. Kegembiraan tidak akan beres tanpa ketenangan hati. Walal faqru bil ghairi qanaah, kekayaan tidak akan beres tanpa sifat murah hati. Ya. Walal ghinayu bil ghairi jud, kekayaan tidak akan beres tanpa sifat pemurah. Ya. Kemudian walal faqru bil ghairi qanaah, yaitu kefakiran tidak akan beres tanpa hidup qanaah. Walal jihad bil ghairi taufiqin, kemudian jihad itu tidak akan ya beres tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal a'u bil ghairi tawadu, kefakiran tidak akan kemuliaan turun dan tidak akan beres tanpa adanya kerendahan hati. Maka penjelasan adalah al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ini benar Rasulullah ya, dalam sabdanya, akal ialah cahaya di dalam hati yang dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Kemudian keutamaan daripada ilmu dan amal adalah ya, disampaikan oleh hadis kepada Rasulullah dalam riwayat Imam Hakim, al-fardul a'mal ilmu billahi innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilun. Amal yang paling utama adalah pengetahuan tentang Allah. Ya, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bila disertai dengan amal. Ya, kayak tadi ya, Rasulullah menegur daripada salah seorang orang alim, orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, yang membiarkan orang yang sedang kelaparan padahal dia mempunyai daripada jamuan-jamuan yang cukup. Al-amali wa kasrahu wa innal jahla la yaqauka ma'u qalilul amali wa la kathir. Sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bila disertai dengan amal sedikit maupun amal yang banyak. Ya, dan mengetahui bahwa kebodohan itu tidak akan bermanfaat bagi amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Ya.
Jadi ini penjelasan bagi orang-orang yang berilmu untuk melakukan amal dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan daripada apa yang diketahui pada dirinya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon